Kusumaningrum, nutrisionis dari Puskesmas Tegarejo. Kali ini kami ingin membagikan informasi mengenai pemberian makan bayi dan anak atau disingkat PMBA. Nah, di sini membahas mengenai standar emas makan anak, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu inisiasi menyusu dini, kemudian yang kedua ASI eksklusif, yang ketiga MPASI, dan yang keempat diteruskan menyusui hingga usia 2 tahun. Nah, kali ini kita bahas dari yang pertama ya, mengenai inisiasi menyusu dini atau disingkat IMD. IMD dilakukan segera setelah melahirkan selama minimal 1 jam. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi, ketika bayi dan ibu dalam kondisi stabil, maka akan dilakukan inisiasi menyusu dini. Adapun manfaat IMD yaitu yang pertama, ada kontak antara ibu dan anak, maka di situ akan menambah kedekatan atau istilahnya bonding antara ibu dan anak. Kemudian ketika proses IMD, perlekatan antara kulit ibu dengan anak, ini akan membantu suhu tubuh bayi dia tidak merasa kedinginan gitu. Terus kemudian dengan adanya dia proses IMD, dia menjilat-jilat kulit ibunya, maka dia akan mendapat bakteri baik dari kulit ibunya. Kemudian juga si bayi akan belajar untuk menyusu di puting ibunya. Kita lanjut ke standar emas makan yang kedua, yaitu ASI eksklusif. ASI eksklusif yaitu pemberian ASI selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan pertama bayi hanya diberikan ASI saja. Kenapa? Karena di 6 bulan pertama enzim pencernaan yang ada di tubuh bayi itu belum sempurna. Dia belum bisa mencerna makanan apapun selain ASI. Waktu pemberian ASI dilakukan minimal 12 kali dengan pembagian ketika pagi dilakukan 4 kali, siang 4 kali, dan malam 4 kali. 4 kali ini bisa jeda waktu sekitar 2 jam. 2 jam sekali bayi disusukan, sehingga nanti dia akan mendapat ASI secara optimal. Ini beragam posisi menyusui. Jika bayi kembar bisa dilakukan seperti ini. Ini bayi tunggal seperti ini. Ketika tidur pun juga bisa susui. Nah, manfaat ASI antara lain karena dia dapat 100% diserap oleh sistem pencernaan bayi, maka harapannya seperti ini. Bayi tumbuh sehat, ceria. Nah, apabila ASI kemudian ditambah dengan cairan lain atau makanan padat ataupun susu formula di 6 bulan pertama, dikarenakan tadi sistem pencernaan dia belum sempurna, maka dikhawatirkan bayi tumbuh seperti ini. Status gizinya kurang, bahkan bisa buruk. Dan dengan pertumbuhannya pun juga dia tidak seceria bayi yang 100% hanya diberi ASI saja selama 6 bulan pertama. Selain itu juga kandungan ASI dia untuk perkembangan otak bayi. Apabila dia sudah ditambah dengan makanan lainnya, maka kecerdasannya pun tidak sama dengan bayi yang diberi ASI saja. Kita masuk ke standar emas makan anak yang ketiga, yaitu MPASI atau makanan pendamping ASI. Kenapa bayi diberikan MPASI di usia 6 bulan? Karena saat usia 6 bulan, cadangan zat besi yang ada di tubuh bayi itu dia sudah berkurang. Dan kebutuhan energi bayi tidak dapat dicukupi hanya dari ASI saja. Nah, maka dari WHO menyarankan berikan makanan dari usia 6 bulan. Di usia 6 bulan, ketika bayi hanya diberi ASI saja, maka kebutuhannya hanya tercukupi sebesar 70%.
Nah, sisanya dari mana? Yaitu dari MPASI atau makanan pendamping ASI. Nah, makanan pendamping ASI apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama yaitu usia bayi. Usia bayi kita perlu perhatikan. Jadi, ketika bayi di awal bulan atau di awal usia 6 bulan berbeda dengan bayi yang usia 9 bulan ataupun 1 tahun. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi yaitu jumlah yang dimakan, frekuensi, jenis makanan, variasi dan reaksi dari bayi kita atau balita. Kita bahas dari frekuensi. Di 6 bulan pertama, frekuensi yang diberikan 2 kali, yaitu di pagi hari dan sore hari. Kemudian jumlah yang dimakan diawali dari 2 sendok sampai 3 sendok makan setiap kali makan. Kemudian teksturnya bagaimana? Yang disarankan kental. Tekstur makanan yang kental akan menstimulasi daya kunyah anak. Kemudian ketika dikunyah, maka enzim amilasenya keluar. Nah, itu dapat membantu mencerna makanan lebih baik lagi. Kemudian selain dari tekstur tadi, kita juga proses makan. Proses makan juga perlu diperhatikan. Jadi ketika makan yang dilakukan yaitu si anak posisi duduk. Bisa di pangku, bisa didudukkan di kursi bayi, bisa juga didudukkan di kursi lainnya. Yang penting posisi adik atau posisi bayi. Yang perlu diperhatikan lagi yaitu cuci tangan. Kapan waktu cuci tangan? Sebelum menyiapkan makan anak, sebelum menyuapi anak, setelah buang air besar atau buang air kecil, setelah membersihkan kotoran anak. Selanjutnya yaitu mengenai apa yang dimakan anak. Yang dimakan anak yaitu makanan yang bergizi, seimbang dan bervariasi. Kita bisa menyebutnya sekarang 4 bintang. 4 bintang yang pertama yaitu makanan pokok. Makanan pokok salah satunya beras, kentang, jagung. Kemudian yang kedua kacang-kacangan. Kacang-kacangan bisa berupa tahu tempe, kacang merah, kacang hijau, kacang tanah. Kemudian yang ketiga sayur buah. Dan yang keempat protein hewani. Ayam, telur, ikan, cumi, udang, susu, telur, keju merupakan protein hewani. Ketika kita sudah mempunyai bahan makanan 4 bintang ini, bagaimana pengolahannya? Yang disarankan oleh WHO sekarang ini yaitu dengan menggunakan menu makan keluarga. Apa menu makan keluarga itu? Menu makan keluarga yaitu menu makan yang dimakan oleh keluarga selain si bayi, si ayah, si ibu, nenek, kakek. Yang dimakan oleh keluarga tersebut juga dapat dimakan oleh bayi. Misalkan nasi, kemudian di sini ada tempe goreng, di sini ada sayur bayam, kemudian di sini ada ikan goreng. Nah, menu tadi dapat dimakan oleh bayi. Bagaimana caranya? Yang berbeda untuk bayi yaitu hanya dari teksturnya saja. Untuk bayi, makanan tersebut dapat disaring menggunakan saringan. Tidak disarankan menggunakan blender karena jika menggunakan blender maka hasilnya nanti terlalu encer. Kemudian hasil dari blender terlalu halus maka tidak dapat menstimulasi daya kunyah anak. Kemudian jika di blender maka komposisi zat gizinya juga sudah berkurang banyak. Atau dapat menggunakan mangkok jago, mangkok yang biasa digunakan untuk bakso atau mie ayam. Nah, mangkok jago itu berukuran 250 ml. Kita dapat menggunakan mangkok itu untuk menakar porsi makan anak. Jadi di awal 6 bulan awal diberikan 2-3 sendok makan. Kemudian bertahap lihat reaksi anak. Jika anak sudah habis maka bisa ditambah hingga usia 9 bulan dia dapat
menghabiskan setengah mangkok jago atau 125 ml. Nah, ketika usia 6-9 bulan, maka frekuensi makan anak sudah bertambah menjadi 3 kali makan utama, 1 kali selingan. Selingan bisa berupa buah ataupun biskuit bayi. Kemudian berlanjut di usia 9-12 bulan. Frekuensi juga sudah mulai bertambah menjadi 3 kali makan, 2 kali selingan. Jumlahnya dari setengah mangkok atau 125 hingga 3/4 mangkok. Ukuran 250 ml. Nah, dan anak juga bisa mulai diajarkan makan sendiri. Tetapi orang tua tetap menyuapi makan anak karena apa yang dimakan anak porsinya hanya sedikit. Nah, di usia 9-12 bulan, tekstur makan anak juga sudah mulai berubah menjadi cincang, tidak lagi lumat. Kemudian di usia 12 hingga 24 bulan, porsi makan anak juga sudah mulai bertambah. Jumlah yang dimakan dari 3/4 mangkok hingga 1 mangkok penuh. Dan teksturnya juga sudah sama seperti kita. Tidak lagi cincang, tetapi sudah utuh sama seperti keluarga lainnya. Dan proses makan yang menyenangkan yaitu bisa bersama dengan keluarga di rumah. Standar emas makan anak yang keempat yaitu diteruskan ASI hingga 2 tahun. Apa fungsi pemberian ASI hingga 2 tahun? Di ASI terdapat zat antibodi yang itu tidak ada di bahan makanan apapun. Di susu formula pun tidak terdapat zat antibodi. Maka untuk daya tahan tubuh bayi maka diberikan ASI sampai usia 2 tahun. Pembagian porsi untuk balita usia 6-23 bulan berbeda dengan porsi balita usia 2-5 tahun. Berikut pembagiannya. Untuk makanan pokok sebanyak 35%, protein hewani 30%, sayur atau buah 25%, kacang-kacangan 10%. Berbeda pemahaman dengan zaman dahulu bahwa anak harus diperkenalkan sayur dan buah sebanyak mungkin, tetapi sekarang yang paling banyak setelah makanan pokok yaitu protein hewani untuk menunjang pertumbuhan pada masa pertumbuhan emas ini. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai pemberian makan bayi dan anak. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.